I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Kembali lagi ya di channel Haliza Koternada. Nah, tujuan saya membuat video kali ini tuh untuk untuk belajar bareng ya mengenai filsafat Renaissance dan juga untuk tugas mata kuliah pengantar filsafat. Nah, siapa sih yang nggak tahu filsafat Renaissance itu? Siapa? Cung guys, ayo acungkan tangan. Nah, kalau nggak tahu, lihat video ini ya sampai selesai. Apa sih Renaissance itu? Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yakni re berarti kembali dan naître berarti lahir. Dengan begitu, Renaissance dapat diterjemahkan sebagai masa terakhir kembali. Kapan sih Renaissance terjadi itu? Renaissance terjadi pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Setelah Eropa mengalami masa kegelapan, para pemikir berusaha mencari ide-ide baru dengan cara mempelajari ilmu-ilmu dari zaman Romawi kuno, Yunani kuno, atau Kerajaan Ottoman untuk kemudian dimodifikasi. Masa Renaissance ditandai dengan berkembangnya sektor pendidikan, seni, dan budaya. Pada saat itu, golongan penguasa dan bangsawan yang progresif mendukung pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar di bidang seni dan budaya. Perkembangan Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad 15 Masehi. Masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Pada 1517, di bawah kekuasaan Raja Philip II, pasukan Spanyol menyerbu Roma untuk menjelajahi Italia. Hal itu yang jadi penanda mulai berakhirnya gerakan Renaissance. Apa saja sih faktor pendorong munculnya Renaissance? Nah, faktor munculnya Renaissance itu bangkitnya keinginan raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja. Kaum menengah atas atau bourgeois bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Golongan humanisme yang menggunakan sastra Yunani dan Romawi kuno sebagai fondasi peradaban bangkit dan mempengaruhi rakyat. Apa saja sih paham yang muncul ketika zaman Renaissance? Nah, menurut buku Al History of Europa, itu ada 3 aliran yang muncul dalam filsafat Renaissance. Yang pertama itu sekularisme, yang kedua individualisme, yang ketiga humanisme. Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah dengan menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil. Hal ini dikatakan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan beragama minoritas. Yang kedua, individualisme. Individualisme merupakan satu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia. Contoh aliran filsafat individualisme: memilih untuk tidak berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau budaya yang diadakan oleh masyarakat setempat, mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, misalnya dengan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada dan mengakibatkan gangguan bagi orang lain. Yang ketiga adalah humanisme. Humanisme adalah suatu paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu. Humanisme dengan kata lain dapat dikatakan mempunyai objek utama, yaitu sifat hakiki manusia beserta batasan-batasan dan kecenderungannya. Contohnya saja pada pendidikan pembelajaran, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah.
pembelajaran tidak akan berjalan. Selain guru, murid juga termasuk salah satu komponen penting, karena apa gunanya guru apabila tidak adanya murid? Kalian sudah pada tahu belum tokoh-tokoh yang mempelopori berdirinya filsafat Renaissance atau tokoh-tokoh yang ada di filsafat Renaissance? Nah, yang pertama itu ada Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai 1516 adalah seorang pelukis, ilmuwan, penemu, dan polimer yang sangat berbakat. Da Vinci memiliki bakat luar biasa yang mencakup lukisan, matematika, arsitektur, teknik, botani, patung, dan biologi manusia. Karya Leonardo da Vinci yang terkenal diantaranya lukisan gelas support atau The Vitruvian Man dan Mona Lisa. Yang ketiga ada Galileo Galilei. Galileo Galilei tahun 1564 sampai 1642 adalah seorang ilmuwan Renaissance paling berpengaruh yang membuka revolusi ilmiah yang kemudian berkembang di Eropa Utara. Sering disebut bapak astronomi observasional, Galileo Galilei mempelopori teleskop dan menganjurkan model heliosentris dalam tata surya. Dia membuat penemuan-penemuan kunci dalam sains fundamental, murni maupun sains terapan praktis. Yang keempat ada Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus tahun 1473 sampai 1543 adalah seorang matematikawan, astronomi, dokter, ekonomi, diplomat, dan sarjana klasik. Ajarannya yang paling penting adalah bumi berputar mengelilingi matahari. Yang kelima ada Franz Bohr tahun 1304 sampai 1374. Nah, ia adalah seorang humanis paling awal selama Renaissance di Italia. Ia disebut sebagai bapak humanisme. Yang ketujuh ada Raphael. Raphael tahun 1483 sampai 1520 dianggap sebagai seniman terbesar yang pernah ada hingga akhir abad ke-19. Ia terkenal jenius dalam menggambarkan emosi manusia dan kesenian. Kritik dari saya itu rakyat harus berpikir dengan kesadaran kritis dalam mengawali kinerja pemerintah, menjadikan